Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Priyanto dengan nomor NIM 20042091, berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Pada video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai paradigma administrasi pembangunan. Jika dikaji mengenai paradigma, di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kemampuan mereka mendapatkan akses dan kemampuan untuk dapat menggunakan pelayanan publik dengan baik. Akan tetapi, permintaan akan pelayanan publik tersebut biasanya jauh melebihi kemampuan dari pemerintah itu sendiri untuk memenuhinya. Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau sebuah antologi dari administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi, serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Perubahan dari paradigma disebabkan oleh perkembangan pemikiran para ilmuwan administrasi atas bantahan-bantahan mereka karena keraguan kebenaran yang dikandungnya itu telah mengalami pergeseran. Pada kajian pemerintahan itu sendiri dapat dilihat dari 3 buah paradigma. Yang pertama, pemerintahan sebagai a ruling process yang ditandai oleh ketergantungan pemerintah dan masyarakat pada kapasitas kepemimpinan seseorang. Yang kedua, pemerintah sebagai a governance process yang ditandai oleh praktek pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus etis antara pemimpin dengan masyarakat. Yang ketiga, pemerintahan sebagai administering process yang ditandai oleh terbangunnya suatu sistem hukum yang kuat dan komprehensif melalui interaksi kekuasaan dikendalikan oleh sistem administrasi yang bekerja secara tertib dan teratur. Para ahli juga menjabarkan paham-pahamnya mengenai konsepsi paradigma. Yang pertama, konsep paradigma menurut Nicholas Henry. Menurut Nicholas, ia merumuskan 5 buah paradigma berdasarkan pada fokus kepentingannya dan logosnya, yaitu yang pertama, dikotomi politik administrasi. Yang kedua, prinsip-prinsip administrasi. Yang ketiga, administrasi sebagai ilmu politik. Yang keempat, administrasi publik sebagai ilmu administrasi publik. Yang kelima, administrasi publik sebagai administrasi publik. Konsep paradigma yang kedua dikemukakan oleh George Fredrickson. Menurut George Fredrickson, ia merumuskan beberapa poin penting dalam paradigmanya, yaitu yang pertama, birokrasi klasik. Yang kedua, birokrasi neoklasik. Yang ketiga, kelembagaan. Yang keempat, hubungan antar manusia. Dan yang kelima, pilihan publik. Konsep paradigma yang ketiga dikemukakan oleh Mostak Padjadja. Menurut Mostak Padjadja, paradigma dari administrasi pembangunan terdiri atas 4 buah. Yang pertama, struktur fungsional. Yang kedua, perilaku. Yang ketiga, sistemik. Dan yang keempat, kebijakan publik. Apabila kita membandingkan dengan 3 paradigma yang telah saya sebutkan tadi, maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan di antara ketiganya. Yang pertama, ketiga paradigma tersebut memiliki sebuah orientasi yang sama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan-perbaikan pada sektor manajemen, kelembagaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang keduanya, fokus perhatian reinvest government ditujukan pada pembangunan manajemen wirausaha, sementara Banishing Beroshi lebih menaruh perhatian pada strategi pembaharuan organisasi pemerintah.
Berbagai dimensi administrasi dan kompleksitas permasalahan pembangunannya timbul dalam rangka penyelenggaraan berbagai tugas pemerintahan di negara-negara berkembang secara sistematik, sangat berhubungan erat satu sama lain dan dapat disederhanakan dalam komponen-komponen pemecah permasalahannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, seluruh proses implementasinya harus berorientasi pada tugas-tugas pokok dan kewajibannya setiap lembaga pemerintahan secara berdaya guna dan baiklah, itu saja sedikit